Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi yang merupakan founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendry. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, baik kabarnya Pak. Ya, terima kasih Pak Hendry sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kabar kurang baik datang dari indeks harga saham gabungan. Secara intraday Pak, indeks harga saham gabungan sudah menguat signifikan, bahkan sudah menembus ke level tertingginya secara year to date. Hari ini berbalik melemah, koreksi cukup dalam, intraday sempat tertekan di atas 1%. Bagaimana analisis Anda? Apakah koreksi yang terjadi masih cukup wajar Pak? Ya, sebenarnya kita melihat ya Pak ya, kalau untuk dari trennya itu dari pertengahan Oktober 2024 ya, itu di mana itu resistannya itu susah ditembus Pak, 7.800 dan sudah di break ya. Sebenarnya hari ini pun juga koreksi masih wajar Pak ya, karena rata-rata memang para pelaku pasar di sini ambil kesempatan profit taking seperti itu Pak David. Baik, dari sisi teknikal sudah jenuh beli tidak Pak? Masih uptrend Pak secara umum, tapi memang kelihatan ini hari Pak memang banyak sekali para pelaku pasar nih yang melakukan aksi profit taking, dan kita melihat resistennya berikutnya ini yang harus diperhatikan adalah 7.910 Pak. Iya, kelihatannya tadi sempat diuji, di break kemudian terkoreksi kembali seperti itu Pak David. Baik, apakah Anda melihat ini juga langkah antisipasi oleh para pelaku pasar di tengah penantian pidato The Fed, Pak, terkait dengan suku bunga? Pemangkasan mungkin tidak akan dilakukan, tapi investor lebih mengarah kepada kapan akan diturunkan atau peluang penurunan di 2025 ini. Ya, memang berpengaruh ya Pak ya, karena The Fed ini menjadi salah satu acuan para pelaku pasar, dan kelihatannya memang menunggu hasil daripada speech ya The Fed, dan setelah itu kelihatannya Pak masih ada peluang. Saya melihat bahwa IHSG ini akan kembali rebound dan on the track kembali uptrend seperti itu Pak David. Baik. Pak Hendry, di sepanjang perdagangan hari ini, saham-saham perbankan, kemudian sektor keuangan dalam hal ini, dan juga saham-saham konglomerasi yang sebelumnya secara rotasi bergantian menjadi penopang indeks harga saham gabungan, termasuk juga dari sisi sektor teknologi. Namun hari ini penopang-penopang tersebut, Pak, justru berbalik arah atau melemah secara bersamaan, sehingga tekanan dalam yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan hari ini tidak dapat dihindarkan. Kita ke sektor keuangan terlebih dahulu, Pak. Kita coba ulas untuk saham SMMA, akhirnya posisinya hari ini berbalik arah, melemah cukup dalam di atas 12% setelah menembus intraday tertinggi di sepanjang masa di perdagangan hari sebelumnya. Analisis Anda untuk SMMA? Ya, kalau untuk SMMA gitu ya, memang kita melihat bahwa pergerakannya sebelumnya itu kan flat ya Pak ya. Ya. Namun menembus Pak ya, itu angka tertinggi 22.550 gitu ya. Nah, kelihatannya ini juga merupakan aksi profit taking Pak ya. Dan minusnya hari ini cukup dalam Pak, 12,36%. Dan besok saya melihat malah Pak ada peluang bagi para pelaku pasar ya, melihat nanti secara umum kalau misalnya IHSG kembali rebound akan masuk posisi kembali seperti itu Pak David. Baik, rekomendasinya untuk SMMA lebih ke arah wait and see terlebih dahulu, masih ada peluang koreksi lanjutan, atau mungkin momentum ini sudah bisa dimanfaatkan di level penutupan hari ini Pak Hendry? Ya, kalau untuk SMMA ini lebih ke spekulatif buy ya. Lihat besok Pak, kalau misalkan lanjut terkoreksi, kelihatannya akan menguji Pak level supportnya itu di 17.500. Tapi kalau besoknya itu kembali rebound, dibuka di atas penutupan hari ini, bisa kembali Pak naik Pak ya, dan menuju level tertingginya di 27.000 sekian. Seperti itu Pak David. Baik, supportnya berapa tadi Pak? Penutupan hari ini sudah di 16.407. Ya, 17.500 Pak untuk supportnya SMMA. Penutupan hari ini sudah di 16.000 Pak, 16.475. Oh iya, sudah menembus ke bawah ya. Kalau gitu level 17.500 bisa dijadikan resisten terdekat. Kemudian kalau untuk level supportnya itu di 16.050 Pak untuk SMMA.
Baik, kita bergeser ke perbankan Big Cap, Pak. Hari ini BBRI menjadi kontributor terbesar pelemahan indeks harga saham gabungan 3,57%, sudah kembali diperdagangkan di level 3.700-an. Dan kebetulan juga sudah ada penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Henry. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Ya. BBRI sudah turun dalam, apakah sudah bisa masuk? Prospeknya bagaimana? Mohon analisis support dan resistennya. Jangka pendek, akan lanjutkan pelemahan atau ada peluang untuk berbalik arah? Bapak Victor dari Malang untuk BBRI. Ya, BBRI, ya thank you Pak Victor tadi dari Malang gitu ya. Kalau untuk BBRI Pak masih berpeluang koreksi gitu ya. Jadi misalkan kalau udah masuk posisi masih bisa di hold, perhatikan itu level supportnya jadi 3640. Jadi kalau misalkan belum masuk posisi bersabar Pak, lihat Pak apakah dia bisa bertahan di atas levelnya 3640 yang merupakan harga entry ideal seperti itu Pak untuk BBRI. Baik, bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi dari saham-saham perbankan meskipun beberapa hari lalu sempat menguat? BBNI sudah merilis kinerja Pak. BBRI hari ini koreksi cukup dalam. Ada ekspektasi juga tidak Pak? Kinerja dari BBRI juga diproyeksikan masih akan tetap tertekan di semester pertama 2026 ini. Ya, kalau untuk perbankan secara umum ini kompak ya ini hari terkoreksi semua. Namun kalau misalkan untuk tambah posisi itu kembali lagi Pak, ini untuk long term itu masih bisa gitu ya. Optimis Pak, uptrend kembali gitu ya. Namun kalau untuk secara spesifik BBRI sekali lagi perhatikan level supportnya 3640 yang merupakan level entry idealnya Pak saat ini. Seperti itu Pak David. Baik, koreksi yang terjadi asing sudah kembali keluar dari perbankan. Apakah ini ada ekspektasinya kinerja yang akan segera dirilis juga akan cenderung melambat Pak Henry? Ya, secara fundamental memang ini kelihatannya ada siklus pertukaran yaitu pada dari siklus indeks keuangan ini beralih ke indeks yang lain gitu ya. Tapi di sini justru kita melihat peluang Pak, ada peluang bagi investor domestik khususnya gitu Pak ya untuk masuk posisi kembali pada saat terkoreksi khususnya untuk emiten-emiten di sektor keuangan yang secara fundamental itu masih kuat Pak, seperti BBRI contohnya. Baik, support tadi di 3640 pemirsa. Dari perbankan kita beralih ke saham-saham konglomerasi hari ini juga ikut menjadi beban bagi indeks harga saham gabungan. Boleh kita langsung ke CDIA Pak? Setelah mencatatkan auto reject atas semenjak di papan perdagangan, kemudian juga sempat disuspend, kemudian juga masuk FCA. Hari ini koreksi di 9,84% di 1.650. Analisis dan rekomendasi Anda dengan capaian CDIA di sepanjang perdagangan hari ini. Baik, untuk CDIA kita lihat sebentar ini ya hari ini terkoreksi cukup dalam ya 9,83%. Dan kalau untuk CDIA sendiri kita melihat Pak memang sebelum itu kan udah ada peningkatan ya harga yang cukup jauh ya dimulai dari 267 sampai dengan tadi hampir 2.000 gitu ya. Nah kalau untuk CDIA sendiri Pak sementara Pak yang udah masuk posisi itu boleh ambil profit taking dan dijaga Pak kalau misalkan mau ambil posisi kembali karena masih potensi terkoreksi Pak kalau CDI. Support mungkin Pak Henry singkat saja Pak. Oke, kalau untuk supportnya itu ada di dekat Pak, itu penutupan hari ini 1650 dan untuk resistennya ada di 1725 seperti itu Pak. Baik, penutupan hari ini di 1650 melemah di 9,84%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Bye.